Papua menggelar rapat dengar pendapat dengan KPU dan Bawaslu Provinsi Papua dalam rangka MRP akan melakukan pemantauan ke 28 kabupaten yaitu di 5 wilayah adat, sehingga MRP ini mendapatkan beberapa informasi yang penting demi kita meminimalisir masalah-masalah yang seketika akan terjadi pada pemungutan suara maupun penghitungan suara. Untuk itulah 50 anggota MRP ini harus dibekali. Ya, demikian tadi Ketua KPU dan Ketua Bawaslu sudah memberikan beberapa informasi tahapan-tahapan kemudian pengawasannya. Untuk itu MRP akan melakukan tugas di lapangan selama 5 hari, yaitu dari tanggal 15 sampai tanggal 19 nanti bisa awasi bersama-sama dengan pihak-pihak yang diberi wewenang untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara tersebut. Untuk itu tadi kami juga menyepakati MRP akan mendapatkan semacam mandat itu dari Bawaslu Provinsi Papua supaya seketika kehadiran MRP juga memberikan pandangan kepada masyarakat atau pemilih atau penyelenggara di sana supaya tidak menimbulkan masalah, terutama sengketa-sengketa yang kami tidak mengharapkan itu terjadi. Dengan usulan ya, kami bersyukur karena itu satu penghargaan kami dari lembaga kultural ya memberikan apresiasi kepada negara, terutama kepada KPU RI, di mana berpihak kepada budaya kita. Jadi kita harus MRP menghargai itu. Nah, hanya pelaksanaannya harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Oleh karenanya MRP punya tugas untuk mengawasi supaya penyelenggaraan itu benar-benar sesuai dengan harapan yang sudah ditetapkan dalam aturan. Itulah yang menjadi tugas MRP untuk mengawasi supaya sistem noken ini bisa berlaku kepada semua pemilih daerah-daerah yang sudah ditetapkan di dalam aturan. Masyarakat termasuk ya, sebagai himbauan oleh pimpinan Majelis Rakyat Papua, kami menghimbau supaya golput itu adalah masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Oleh karenanya tidak boleh pemilih yang golput, tidak boleh ikut pengaruh dan golput. Ya, harus semua masyarakat yang berusia 17 tahun ke atas atau sudah bernikah, sudah beristri atau bersuami wajib untuk melakukan pemilihan pileg dan pilpres, karena suara mereka itu menentukan pembangunan Indonesia dan lebih khusus untuk Papua 5 tahun ke depan. Tapi juga pemilihan masyarakat menyebabkan sekian suaranya begini, kemudian sampai di TPS atau masuk ke acara di rumah lain. Kami pertama terima kasih buat MRP memberikan ruang untuk KPU dan Bawaslu menjelaskan persiapan dan tahapan pemilu presiden, wakil presiden, dan pileg 2019, di mana untuk Provinsi Papua status otonomi khusus dengan tugas dan fungsi yang dimiliki oleh MRP. MRP bagian dari lembaga kultural, lembaga agama, dan lembaga perempuan, representasi dari 3 kelompok ini. Maka KPU dan Bawaslu kami juga menyampaikan sejumlah tahapan ini, karena anggota MRP yang saat ini ada ini berasal dari basis-basis di masyarakat.
kami berharap setelah dengar pendapat hari ini kembali ke basis-basis itu, lalu dilakukan pemantauan tapi juga dilakukan pengawasan terkait dengan kualitas pemilu yang demokratis. Nah, ini yang kita harapkan. Karena itu pertama berikan apresiasi dan sangat terima kasih banyak karena ada ruang untuk kita menyampaikan sejumlah informasi tentang tahapan yang sudah kami lakukan, sedang kami lakukan dan akan kami lakukan. Ini sudah share dan saya rasa bapak-bapak dari anggota MRP sudah mendengarkan, dan apa yang didengarkan itu menjadi pengetahuan sendiri, bekal tersendiri ketika ini digunakan anggota MRP ketika turun ke basis masing-masing. Peraturan di undang-undang tidak ada begitu. Nah, di undang-undang, di peraturan tidak ada untuk caleg, itu kan tidak ada. Jadi kami itu namanya kan penyelenggara. Jadi penyelenggara, tugas kami menyelenggarakan begitu. Jadi kalau masyarakat mau si caleg ini misalnya integritasnya bagus, moralitasnya bagus, rekam jejaknya bagus, lalu masyarakat anggap ini akan jadi pemimpin yang bagus untuk masa depan di DPR kabupaten kah, anggota DPR provinsi kah, atau DPR RI atau DPD, silakan. Silakan. Kita pada prinsipnya akan mengawal suara dari TPS, PPD ke KPU. Kita akan lakukan itu. Tapi untuk mengintervensi, mengalihkan suara untuk KPU provinsi, ya kami melarang kepada KPU kabupaten, PPD, PPS, KPPS. Jadi poin utama saya adalah, tadi saya lupa sampaikan, sudah beberapa kali dalam pertemuan saya sampaikan bahwa pemilu kali ini harus kedepankan, utamakan iman. Iman menjadi nomor satu. Dalam setiap agama diajarkan 3 hal: kebenaran, kejujuran, dan keadilan. 3 poin ini kawan-kawan penyelenggara harus terjemahkan, dan moralitas yang baik, mana yang baik, mana yang buruk. Suara hati adalah suara Tuhan, dipakai. Jangan baik teman-teman penyelenggara ini menjadi pemain, kita tidak mau. Jangan juga menjadi sumber konflik. Jadi teman-teman penyelenggara harus sejuk. Yang berikut adalah teman-teman penyelenggara menyampaikan kepada masyarakat publik yang memiliki sudah terdaftar dalam DPT, jangan golput. Ya, golput itu tidak bertanggung jawab seperti Pak Ketua MRP katakan. Jadi harus berbondong-bondong datang ke TPS di tanggal 17 April 2019. Karena apa? KPU RI hari ini, pemilu hari ini menargetkan partisipasi pemilu itu 77,5%. Nah, oleh karena itu partisipasi di sini sangat dibutuhkan. KPU sudah melakukan banyak kali sosialisasi dalam berbagai bentuk. Kita sudah laksanakan itu. Mudah-mudahan dengan sosialisasi yang kita lakukan, informasi mengenai 5 surat suara itu disampaikan, bagaimana cara mencoblosnya itu juga sudah disampaikan, dan kami yakin sosialisasi itu sudah dilakukan. Apalagi KPU untuk kali ini dibantu oleh relawan demokrasi. Kita sudah BIMTEK untuk relawan demokrasi ini masuk ke setiap komunitas, dari rumah ke rumah, dari keluarga ke keluarga. Kita sudah latih mereka untuk mencapai 77,5%. Jadi untuk sosialisasi saya rasa sudah maksimal kita lakukan, walaupun ada sebagian orang bilang belum ada sosialisasi, tapi menurut kami jadwal dan tahapan yang ada sudah maksimal. Kelompok sosialisasi yang kita bentuk sudah maksimal. Nah, ini yang mungkin perlu diketahui oleh masyarakat.